Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Polda Lampung yang menangkap istri dari salah satu tahanan yang kabur di Aceh. Polda Lampung berhasil meringkus 2 pelaku yang diduga kuat membantu pelarian 4 tahanan narkoba beberapa waktu lalu. Keduanya yakni Yusuf 52 tahun dan Sari 28 tahun. Sari merupakan istri Asnawi, salah satu dari tahanan rutan Tahti Polda Lampung yang kabur. Dinas Narkoba Polda Lampung Kombes Erlin Jaya mengatakan Yusuf dan Sari ditangkap di Aceh pada Sabtu 9 Desember 2023 lalu. Erlin menjelaskan Yusuf adalah anggota komplotan tersangka narkoba Asnawi dan lain-lain. Yusuf diduga membantu pelarian tahanan bersama dengan Suyatno. Dan sayangnya Suyatno ini belum tertangkap. Namun dari informasi yang diperoleh, kronologi ini berawal dari pada pukul 1:30 dini hari saat Komandan Regu Jaga yakni Aibda Surdiansyah berjaga bersama dengan Bribtu Rizky. Saat itu petugas melakukan pengecekan tahanan dan jumlahnya lengkap. Kemudian pada sekitar pukul 3 dini hari tahanan kamar sel nomor 7 memanggil petugas dan berteriak mengatakan bahwasannya sel yang berada di sebelahnya sudah kosong, alias keempat orang yang berada dalam sel tahanan sudah kabur. Demi membayar hutang, pria di Lampung Tengah ini mengaku menjadi korban begal. Demi membayar hutang, seorang pria di Gunung Sugi, Lampung Tengah tega menipu istrinya sendiri. Pria bernama Taufik Eko Priyadi, 24 tahun itu membuat laporan palsu dengan mengaku telah menjadi korban pembegalan. Kepada petugas, ia mengatakan uang tunai sebesar 7,3 juta miliknya digasap pelaku begal di Jalan Raya Gunung Sugi, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah pada Minggu 17 Desember 2023. Setelah diperiksa mendalam oleh polisi, ternyata Taufik ini membuat laporan palsu. Dari Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia yang mengatakan pelaku mengaku berniat membohongi istrinya. Kasat juga menjelaskan, mulanya Taufik ini mendatangi Polres Lampung Tengah pada hari Minggu sekira pukul 15.00. Ia mengaku baru saja menjadi korban pembegalan di ruas jalan Gunung Sugi menuju Kota Gajah, tepatnya sebelum kantor DPRD. Dalam laporannya, Taufik mengaku saat itu naik motor seorang diri, lalu ada 2 orang yang membegal, menjatuhkan dirinya dari motor, lalu merampas uang tunai miliknya sebesar 7,3 juta. Taufik langsung membuat laporan dan diproses dengan STPL LPB strip 420 SPKT Polres Lampung Tengah. Kemudian TK 308 Lampung Tengah mengajak Taufik ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Namun serangkaian kejadian yang diceritakan Taufik ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Bahkan tidak ada warga sekitar yang melihat bahwasannya ada peristiwa pembegalan ini. Berita selanjutnya, Pajero Sport terjun ke jurang di Jalan Tol Lampung Tengah dan supir sempat melompat. Gara-gara mendahului kecepatan tinggi, mobil Mitsubishi Pajero Sport terjun bebas ke jurang. Mobil berplat nomor BE1090BN itu mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Tol Sumatera kilometer 154-200 jalur B wilayah Trusanunyai, Lampung Tengah pada Senin 18 Desember 2023 sekira pukul 15:10. Kasat Lantas Polres Lampung Tengah Ibtu Wahyu Dwi Karstono menjelaskan tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Wahyu menjelaskan kronologi peristiwa ini bermula saat mobil yang dikendarai oleh Yudi melintas dari arah Palembang menuju Bandar Lampung. Mobil tersebut berada di Tol Sumatera kilometer 154-200 jalur B wilayah Trusanunyai, Lampung Tengah. Di trek lurus, Rahmat hendak mendahului kendaraan di depannya menggunakan lajur kiri. Selesai menyalip, mobil Pajero langsung mengambil lajur kanan. Satu penumpang mengalami luka ringan dan satu lagi dalam keadaan baik. Menjelang akhir jabatan, Arinal Junaidi mengklaim tidak akan ada lagi desa tertinggal di Lampung.
Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengadakan refleksi akhir tahun yang berisikan tentang pemaparan pencapaian kinerja masa kepemimpinannya sepanjang periode 2019-2022 triwulan 3 tahun 2023 di Novotel pada Senin 18 Desember 2023. Kemudian dari pihaknya mengatakan bahwa selama kurun waktu 4 tahun masa jabatan sebagai Gubernur Lampung telah menunjukkan cukup banyak perkembangan yang signifikan. Sembari menjelaskan kepada pihak yang memperlihatkan bahkan data, dikatakan bahwa kinerja mulai terlihat optimal terutama saat menjelang akhir tahun 2021, di mana perekonomian daerah mampu bertahan bahkan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Sehingga hal ini sampailah sudah tidak terdapat lagi wilayah desa yang tertinggal berkat kontribusi dari perkembangan sektor pertanian dan teknologi informasi. Kemudian dijelaskan kembali pada tahun 2022 dan 2023 kinerja dari pembangunan ekonomi sosial dan infrastruktur lingkungan mulai membaik dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tuntut tanah dikembalikan, warga demo Krakatau Lampung Tourism Development. Ratusan warga melakukan demonstrasi di depan kantor Grand Alti Krakatau pada Selasa 19 Desember 2023. Warga menuntut PT Krakatau Lampung Tourism Development untuk mengembalikan tanah mereka. Ratusan warga menggunakan sepeda motor dan mobil dari arah Jalinsu menuju ke kantor Grand Alti Krakatau yang berlokasi di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalian, Lampung Selatan. Mereka membentangkan poster yang berisi kalimat sindiran kepada pihak perusahaan. Beberapa perwakilan warga akhirnya diperbolehkan masuk dan bertemu kuasa hukum sekira pukul 11. Kuasa hukum PT KLTD ini berjanji membahas tuntutan warga ini secara tertulis seminggu ke depan yang akan diselesaikan di Polres Lampung Selatan. Berita terakhir datang dari KPU Bandar Lampung yang sebut tidak semua warga binaan punya hak pilih yang sama. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Bandar Lampung menggelar simulasi pemungutan suara perhitungan suara pemilihan umum 2024 di TPS 01 Raja Basa Pemuka, Lapas Kelas 1 Bandar Lampung pada Selasa 19 Desember 2023. Komisioner KPU Bandar Lampung yakni Ferry Triatmojo mengatakan simulasi di lapas ini bertujuan untuk pencoblosan suara pada 14 Februari 2024 berjalan dengan sesuai harapan. Menurutnya pada pemilu 2024 mendatang, tak semua warga binaan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung memiliki hak pilih yang sama. Durasi pencoblosan di bilik suara ditargetkan tidak lebih dari 1 menit per orang. Dalam simulasi itu, KPU Bandar Lampung telah melakukan sosialisasi terkait cara menggunakan hak pilih suara dan warna pada surat suara. Terkait dengan petugas KPPS, menurut Ferry, pihaknya akan melibatkan petugas lapas yang akan diberikan bimbingan teknis secara khusus. Kalapas Kelas 1 Bandar Lampung Syaiful Fahri mengatakan pihaknya menyiapkan 3 lokasi TPS. Ia berharap pemilu dapat berlangsung dengan adil, jujur, transparan, dan juga aman. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.